Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, bagaimana ketika sobat-sobat semuanya mendengar kata wali, sobat-sobat? Ya, tentu saja ya ada yang langsung menghubungkan dengan seseorang yang punya karomah, yang ya memiliki keajaiban-keajaiban. Ya, terjadi hal-hal di luar nalar kepada orang tersebut. Ini ya kesan wali yang ya sudah tertanam di benak ya umumnya orang-orang yang mempercayai bahwa wali itu gambarannya seperti itu. Malah ya dihubungkan juga dengan keanehan-keanehan, dengan perilaku seperti orang gila. Dan biasanya wali itu digelari dengan ya kiai, gus, habib, ya, dan sebagainya. Nah itu ya yang sekarang ya gambaran yang diingat oleh kebanyakan orang-orang yang mempercayai wali itu seperti itu, sobat-sobat. Padahal kata wali itu kan sebenarnya biasa saja, ya. Ada wali murid, ada wali kota, ya biasa-biasa saja. Nah, perkataan wali yang kemudian dihubungkan dengan Allah menjadi waliullah atau wali Allah ya berdasarkan surat Yunus ya ayat 62 dan 63 bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kecemasan dan kesedihan, yaitu orang yang beriman dan senantiasa bertakwa, sobat-sobat. Nah, dari surat inilah berkembang ya wali dan disematkan kepada orang, pada ulama, kepada pemuka agama, kepada kiai, kepada gus, kepada habib, dan sekaligus ya dikaitkan dengan keajaiban-keajaiban. Ya, misalnya salah satunya ada yang katanya ketika berziarah Rasulullah keluar dari kuburnya dan mencium lututnya. Ya. Itu salah satunya. Dan banyak lagi. Ya. Nah, lalu benarkah wali itu seperti itu? Atau katakan saja wali Allah itu seperti itu? Ya. Nah, apakah benar wali Allah itu ya khusus untuk
seseorang atau untuk orang-orang tertentu, untuk para ulama, untuk para ustadz, para habib, para gus, dan sebagainya. Nah, mari ya kita bahas ya berdasarkan surat Yunus ayat 62-63 itu kan dijelaskan, ditegaskan oleh Allah, wali Allah itu adalah orang yang beriman dan selalu bertakwa. Jadi siapapun ya, apapun posisinya ya, punya hak ya, punya peluang, diberi kesempatan oleh Allah menjadi walinya ya, meskipun dia bukan seorang pemuka agama, bukan seorang kiai, bukan seorang gus, bukan seorang ulama, bahkan bukan seorang ustaz ya. Nah, jadi wali Allah ini tidak ditujukan untuk orang tertentu, secara umum siapapun ya, dan juga tidak dihubungkan dengan karomah. Mau bukti ya, mudah saja buktinya. Uwais Al-Qarni itu jelas wali Allah, Rasulullah yang mengatakannya kepada para sahabat ya. Tapi apakah kewalian dari Uwais Al-Qarni dihubungkan dengan karomah, dengan keajaiban, dengan dongeng-dongeng? Ternyata tidak. Kewalian Uwais Al-Qarni karena dia sangat berbakti dan memuliakan ibunya. Sampai-sampai dia menggendong ibunya. Itulah yang menyebabkan Uwais Al-Qarni ya sebagai wali Allah. Dan dia selalu menjaga syariat. Dia sholat ya, tidak pernah meninggalkan sholat. Nah, tapi ada ya wali yang kesana kemari pakai celana pendek ya, sedangkan menutup aurat itu kan perintah Allah. Kalau orang yang selalu bertakwa kan selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, itu simpelnya orang yang disebut bertakwa. Dan kalau kita mau layangkan ingatan kita, sebenarnya ya zaman Rasulullah, kemudian zaman para sahabat, belum dikenal ya orang yang disebut sebagai wali. Dan Uwais Al-Qarni juga tidak dikenal di masyarakatnya sebagai wali. Tapi jelas dia wali Allah. Rasulullah yang memvalidasinya. Ternyata ya munculnya gelar-gelar wali yang dihubungkan dengan karomah, dengan keajaiban. Nah, jadi sobat-sobat ya, siapapun punya peluang untuk menjadi wali Allah. Dan wali Allah tidak ditentukan dengan karomah, akan tetapi ditentukan dengan keimanan dan selalu bertakwa. Ya, contohnya Uwais Al-Qarni.
Kalau ukuran orang bertakwa tentunya Rasulullah. Bila tidak mengikuti Rasulullah, menyelisihi Rasulullah, artinya dia tidak bertakwa. Kalau yang dianggap wali ya menyebarkan TBC, tahayul bid'ah dan khurafat, jelas ya itu bukan orang bertakwa dan itu bukan wali. Ya, kalaupun wali bukan wali Allah. Mungkin wali setan barangkali, sobat-sobat. Ya, barangkali, saya tidak menuduh. Ya, itu saja sobat-sobat yang saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.